Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa cara belajar yang efektif dalam waktu yang mepet untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi UTBK SNBT tahun 2023. Nah, apa saja cara-caranya? Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dengan cara yang pertama. Siapkan tempat belajar yang tenang dan nyaman. Dalam hal ini, teman-teman bisa mencari tempat-tempat belajar yang favorit, seperti di kamar tidur, mungkin di ruang tamu, mungkin di taman, atau mungkin di kafe, ya. Jadi, teman-teman bebas mencari di mana tempat-tempat favorit untuk belajar. Nah, kemudian teman-teman harus menghindari tempat-tempat yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi saat sedang belajar. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman belajar di tempat-tempat yang banyak gangguannya, maka saya bisa pastikan teman-teman akan sulit untuk mencerna apa yang akan teman-teman pelajari. Kemudian teman-teman bisa menggunakan properti khusus yang bisa menunjang kenyamanan dalam belajar. Misalnya teman-teman bisa memakai kursi khusus yang nyaman dan empuk sehingga teman-teman pada saat duduk belajar di sana teman-teman bisa lebih fokus dan tenang dalam mempelajari setiap materi yang ada. Oke, kemudian kita akan lihat cara yang kedua. Yang kedua, teman-teman harus mengenali kemampuan yang dimiliki. Nah, di sini kalau kita bicara tentang kemampuan, ya pada dasarnya dari semua subtes yang ada dalam UTBK SNBT itu pasti ada satu subtes yang teman-teman tidak sukai, ya pasti ada yang tidak disukai. Nah, dengan demikian kalau misalnya waktunya sudah mepet dan teman-teman memaksakan diri untuk mempelajari semuanya, semua subtes yang ada, maka saya sangat yakin itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Maka dari itu, langkah lebih baiknya kalau teman-teman memfokuskan diri terlebih dahulu untuk mempelajari satu subtes yang betul-betul teman-teman sukai agar hasil belajarnya bisa lebih maksimal, ya. Misalnya di sini ada subtes literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, atau penalaran matematika, atau tes skolastik. Mungkin ada yang tidak suka dengan matematika misalnya. Nah, kalau misalnya tidak suka dengan matematika, maka fokuslah untuk belajar pada subtes lain yang teman-teman sukai. Misalnya ada yang suka literasi bahasa Indonesia, maka fokus belajar terlebih dahulu literasi bahasa Indonesia sampai teman-teman betul-betul memahami seperti apa literasi bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman suka dengan literasi bahasa Inggris, maka fokuslah untuk mulai belajar literasi bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya kapan baru mulai belajar penalaran matematika? Nah, untuk penalaran matematika, kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan ini, maka alokasikan waktu belajar teman-teman di akhir-akhir, mungkin H-2 atau H-3 sebelum ujian. Atau tidak, kalau saya pribadi biasanya kalau matematika saya skip untuk dipelajari karena pada dasarnya saya tidak suka dengan matematika. Kemudian saya menganggap bahwa kalau saya fokuskan waktu saya untuk belajar di matematika, maka akan banyak sub-sub materi lain yang akan tidak saya pelajari. Jadi saya lebih memilih untuk mempelajari sub materi yang saya sukai, saya maksimalkan di situ dengan asumsi bahwa ketika saya fokus belajar pada sub materi yang saya sukai, maka saya bisa menjawab 99% soal yang muncul nanti dengan benar. Nah, kalau misalnya ada soal-soal yang tidak saya pahami terkait dengan submateri yang tidak saya suka, ya maka di situ saya pakai trik menebak jawabannya. Nah, terkait dengan hal itu mungkin teman-teman bisa mempelajari caranya. Banyak sekali yang sudah membahasnya di YouTube, ya, bagaimana cara kita menebak jawaban kalau misalnya kita tidak mengetahui seperti apa jawaban yang benar. Nah, selanjutnya time schedule. Buatlah time schedule. Tentukan kapan harus mempelajari bahan-bahan materi dan kapan harus latihan soal-soal. Jadi, jangan menggabungkan antara mempelajari materi dan latihan soal. Jadi harus dibagi waktunya. Misalnya,
Siang hari teman-teman belajar materinya, kemudian malam hari teman-teman melakukan latihan soal-soal. Dari mana sumbernya? Ya banyak sekali. Apakah dari buku yang bisa teman-teman beli di Gramedia, atau mungkin teman-teman bisa latihan soal-soal lewat website yang menyediakan jasa tryout, atau mungkin teman-teman bisa mendownload berbagai macam materi yang ada di internet. Itu teman-teman bisa lakukan. Yang pasti waktu untuk mempelajari materi dan waktu untuk latihan soal itu harus dibedakan. Nah, di sini untuk time schedule saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengalokasikan waktu mempelajari materi dan latihan soal dari subtest yang disukai itu lebih banyak dibandingkan dengan subtest yang tidak disukai. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya teman-teman lebih suka dengan subtest bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka alokasikan waktu sebanyak-banyaknya untuk mempelajari materi-materi tadi. Nah, kalau misalnya materi yang tidak disukai, kapan harus dipelajari? Ya, kalau saya sarankan materi-materi atau submateri yang tidak disukai, subtest yang tidak disukai, alokasikan waktunya di H-2 atau H-3 sebelum ujian berlangsung. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan time schedule ini, maka yang paling penting di sini adalah konsistensi. Nah, kalau misalnya kita sudah buat time schedule-nya, maka kita harus konsisten untuk menjalankan time schedule tadi. Jangan sampai dilewati. Karena kalau kita melewati time schedule yang kita buat, maka yakin dan percaya teman-teman tidak akan pernah maksimal dalam belajar. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, bagaimana misalnya kalau dalam waktu yang mepet ini saya ikut bimbingan belajar? Oh, tidak bisa. Kalau waktunya sudah mepet, saya sangat tidak menyarankan untuk mengikuti bimbel ya. Kenapa? Karena itu hanya akan menghabiskan waktu dan menyita energi kalian. Ya, kalau mau bimbel itu harusnya paling ideal 6 bulan sebelum ujian kalian ikuti bimbel. Tapi kalau misalnya H-10, H-20 baru mau ikut bimbel, saya kira itu tidak akan berpengaruh dan hanya akan menguras energi dan tenaga kalian. Lebih bagus kalian fokus pada subtest yang kalian sukai, kalian pelajari materinya, kemudian kalian latih soal-soalnya, ulangi secara terus-menerus sampai betul-betul kalian yakin bahwa ketika muncul soal-soal tadi di ujian, kalian bisa menjawabnya 100% dengan benar. Setelah itu, setelah kita buat time schedule, jangan lupa untuk membuat catatan progres belajar. Ya, jadi semua hasil latihan dari soal-soal yang sudah dilakukan secara mandiri, kalian harus catat dengan rapi. Ya, misalnya latihan soal A hasilnya berapa, latihan soal B hasilnya berapa. Dari situ nanti kalian bisa lihat grafik atau progres perkembangan kemampuan kalian dalam memahami satu subtest. Nah, kalau tidak dicatat, maka kita tidak bisa memahami progres atau traffic perkembangan kemampuan kita dalam memahami satu subtest. Nah, selain itu, catatan progres belajar ini akan menjadi bahan evaluasi mandiri kita. Nah, mungkin kalau misalnya saya mencatat progres pembelajaran untuk subtest bahasa Indonesia, maka di situ saya bisa lihat progres pembelajaran saya sudah sampai di mana, kemampuan saya sudah sampai di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang, maka saya akan ulangi lagi, saya baca lagi materinya, saya coba lagi latihan soal-soalnya, begitu seterusnya sampai betul-betul yakin bahwasannya saya sudah bisa mengerjakan soal serupa dengan dengan persentase kelulusan itu 99,99%. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian cara yang kelima, saya sangat tidak menyarankan teman-teman adik-adik untuk belajar sampai larut malam. Jangan mentang-mentang waktunya sudah mepet, kemudian kalian memaksakan diri untuk belajar sampai larut malam. Kenapa? Karena belajar sampai larut malam itu sangat tidak efektif untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi UTBK. Apalagi seleksi UTBK ini soalnya ada lebih 100, kemudian waktunya sangat singkat. Kalau misalnya teman-teman sering belajar sampai larut malam, H-10, H-5 sebelum ujian, maka saya sangat yakin kalian tidak akan punya energi yang cukup
untuk menghadapi ujian pada hari yang telah ditentukan. Ya, karena belajar larut malam itu bisa menurunkan daya tahan tubuh dan membuat badan menjadi lelah. Kalau misalnya kalian ingin belajar lebih baik, maka saya sangat menyarankan kalian untuk mengakhiri belajar sebelum tengah malam dan bangun di saat subuh. Karena berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti menyebutkan bahwa belajar di saat subuh itu daya ingat manusia lebih kuat untuk mengingat apa yang mereka baca dan apa yang mereka pelajari. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya sangat menyarankan juga kalian untuk rutin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin. Karena dengan olahraga dapat menurunkan tingkat stres pada seseorang. Belajar mempersiapkan diri mengikuti UTBK dalam waktu yang sudah mepet, saya sangat yakin itu akan memicu stres yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sebelum stres tadi mengganggu konsentrasi belajar kita, maka harus diredam dengan cara berolahraga. Olahraganya ringan-ringan saja, mungkin jogging, mungkin berenang, atau mungkin bersepeda. Ya, begitu pula dengan mengkonsumsi vitamin. Vitamin di sini tujuannya untuk menunjang daya tahan tubuh agar tetap fit sampai saatnya ujian tiba. Karena ketika badan kalian fit pada saat ujian, maka saya sangat yakin kalian bisa lebih jauh berkonsentrasi untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Dengan demikian, maka kalian bisa lulus dalam ujian. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu saja 6 cara yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita belajar dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.